Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika dengan NIM 8021031023. Saya merupakan mahasiswi Universitas Paletehan tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pasar modal. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Di sini ada pengertian dari pasar modal. Nah, pengertian dari pasar modal itu sendiri, pasar modal merupakan pasar atau berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu yang pertama ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari pasar modal itu sendiri. Nah, fungsi pasar modal yang pertama itu ada fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memperlakukan dana atau issuer. Nah, yang kedua itu ada fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Selain itu, pasar modal memiliki beberapa manfaat yang menjadikan sebuah elemen penting dalam mengembangkan ekonomi suatu negara. Manfaat pasar modal yang pertama itu ada sumber pendanaan. Pasar modal memberi akses ke sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan. Dengan menerbitkan saham atau obligasi, perusahaan dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pertumbuhan, ekspansi, riset, dan pengembangan. Yang kedua, investasi. Individu dan lembaga keuangan dapat menginvestasikan uang mereka di pasar modal untuk menghasilkan keuntungan. Ini memberikan peluang bagi investor untuk meningkatkan nilai kekayaan mereka. Yang ketiga ada likuiditas. Pasar modal memberikan likuiditas, artinya investor dapat dengan mudah membeli atau menjual saham dan obligasi mereka. Ini memberikan fleksibilitas dan akses mudah ke investasi. Dan yang keempat, kenaikan harga saham. Pemilik saham dapat memperoleh keuntungan dari apresiasi nilai saham mereka. Jika kinerja perusahaan baik, nilai saham dapat meningkat dan memegang saham bisa memperoleh keuntungan. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga atau produk yang diperdagangkan di pasar modal. Contoh instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas sebagian kepemilikan perusahaan.
dan berhak mendapat dividen jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Kedua, obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemegang obligasi meminjamkan uang kepada penerbit dalam pembayaran bunga reguler dan pembayaran kembali pokok saat jatuh tempo. Yang ketiga, raksadana. Raksadana merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor yang menginvestasikannya dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan properti. Pemegang unit raksadana memiliki kepemilikan profesional dalam portofolio investasi. Yang keempat, exchange traded fund. Dana investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Instrumen ini melacak indeks atau komoditas tertentu dan memungkinkan investor membeli sebagian pemilikan dalam portofolio tersebut. Dan yang kelima, surat berharga derivatif. Instrumen ini mencakup berbagai kontrak derivatif seperti opsi yang memungkinkan investor berspekulasi tentang pergerakan harga saham, indeks, mata uang, ataupun komoditas tanpa memiliki aset fisik. Di sini ada lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang bermodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut, diperlukan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Biro Administrasi Efek. Yang kedua ada kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang diberikan dengan efek serta jasa lain, termasuk penerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Jasa yang diberikan kustodian. Yang pertama, menyediakan tempat yang aman bagi surat-surat berharga. Yang kedua, mencatat dan membukukan semua penitipan lain secara cermat. Yang ketiga, mengamankan semua penerimaan yang menyerahkan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. Dan yang keempat, mengamankan pemindahan efek. Yang kelima, menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hak-hak lainnya. Berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan, yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam. Yang ketiga itu wali amanat. Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Wajib mendaftar terlebih dahulu di Bapepam LK. Persyaratan dan tata cara mendaftarkan wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan. Dan yang keempat, pemeringkat efek. Pemeringkat efek merupakan pihak yang memiliki kegiatan. Yang pertama, pemeringkat yaitu menilai kemampuan membayar kembali surat utang. Yang kedua, jasa informasi, yaitu menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Yang kelima, efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit
penyertaan kontrak investasi kolektif, serta berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Efek-efek di pasar modal tersebut yang pertama itu ada saham, obligasi, derivatif, exchange trade fund, dan efek-efek lainnya. Dan yang keenam ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya fasilitator. Yang pertama itu bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Lembaga clearing dan pinjaman. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan pinjaman menyesuaikan transaksi bursa. Yang terakhir, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi pihak kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Selanjutnya, tugas-tugas bursa efek. Yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Studi kasus terkait efek perajakan dalam perekonomian. Harga saham sebelum dan sesudah teks amnesti periode pertama. Saham sektor properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Signaling teori mengatakan bahwa suatu informasi dapat diungkap sebagai sinyal positif, sinyal negatif, dan tidak berdampak sama sekali untuk memengaruhi keputusan investor. Ini menunjukkan bahwa informasi teks amnesti tidak berdampak bagi investor pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman teks amnesti periode pertama, sehingga belum mampu membuat perbedaan harga saham di pasar modal, khususnya saham sektor seperti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sejalan dengan apa yang diteliti oleh Rahayu 2016 yang mengatakan bahwa tidak terdapat reaksi harga saham pada Jakarta Islamic Index yang signifikan terhadap peristiwa sebelum dan sesudah teks amnesti. Periode pertama resmi diberlakukan, kebijakan teks amnesti dapat diapresiasi oleh investor sehingga mereka menempatkan posisi pada wait and see. Artinya, para investor menunggu kemana arah kebijakan teks amnesti. Investor terlebih dahulu ingin melihat keberhasilan dari program teks amnesti sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk masuk ke pasar modal. Selain itu, para investor berkaca dari kebijakan yang serupa sebelumnya untuk mengambil keputusan. Peningkatan yang terjadi hanya bersifat sementara. Investor cenderung menganalisis informasi yang ada sebelum mengambil keputusan. Meningkat bahwa kebijakan teks amnesti dilakukan dalam 3 periode, sehingga investor ingin melihat apakah dana yang diterima sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Alasan lain yang menyebabkan
belum terjadinya reaksi harga saham khususnya di sektor properti hingga tanggal 20 Januari 2017, dana yang ditetapkan di BPK sekitar 70,94% atau senilai 74,8 triliun. Dana yang tidak ada di DPK berada di sektor non-keuangan, 9% ke asuransi, 1% bursa efek, 6% ke manajer investasi, 2% dan 11% ke sektor lainnya. Di luar itu, dari data tersebut dapat dilihat bahwa dana teks amnesti yang masuk ke pasar modal masih minimum, sehingga informasi teks amnesti belum memberikan sinyal positif kepada investor. Dengan demikian, informasi teks amnesti pada saat sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman teks amnesti periode pertama tidak memberikan sinyal positif maupun sinyal negatif. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.